dari pelajaran yang belajarnya itu dari Ini adalah salah satu bagian yang sangat-sangat memalukan sepanjang penjelasan beliau yang berdurasi lebih dari 1 jam pada kajian tersebut. Saya pribadi sangat-sangat menyayangkan kenapa harus keluar statement seperti itu tengah-tengah kajian beliau dengan sengaja merendahkan keilmuan orang lain, bahkan menuduh orang lain yang tidak-tidak. Beliau dengan sengaja merendahkan keilmuan orang lain di hadapan khalayak umum. Dalam hal ini beliau merendahkan keilmuan Ustadz Muflis Safitra di depan jamaahnya dan di depan khalayak umum yang bisa menonton video itu. Kenapa harus seperti itu sih Ustadz? Wahai Ustadz Adi Hidayat, sampai seniat itu bawa bendelan skripsinya Ustadz Muflis Safitra mengatakan, ini loh sudah ada di tangan saya. Ada di saya skripsinya. Semoga Allah benar-benar berikan hidayah kepada seorang Adi Hidayat. Lucu ya para salafi wahabi dalam mengomentari Ustadz Adi Hidayat. Mulai dari yang mencela, memaki, memvonis sesat, sampai memvonis kafir pada beliau. Lebih lucu lagi ketika Ustadz Adi Hidayat menyebutkan dalam kajian beliau tentang hukum musik kemarin, beliau menyebutkan bahwa ada seorang ustadz yang memotong video beliau yang pendidikannya bukan sebanding ya, bukan sebidang dengan pendidikan yang Ustadz Adi Hidayat tempuh dalam bahasa dan sastra Arab. Ketika Ustadz Adi Hidayat menyebutkan sang ustadz itu, para fanatikusnya itu marah, gak terima karena dianggap Ustadz Adi Hidayat itu menghina dan merendahkan ustadz mereka. Padahal Ustadz Adi Hidayat itu tidak menyebut nama loh, dan tidak dalam rangka merendahkan. Kalau mau jujur, justru berapa banyak cacian, makian, celaan, umpatan, vonis sesat, vonis musyrik, vonis ahli bid'ah, sampai vonis kafir kepada para ulama, kiai, habaib, dan ustadz-ustadz di luar komunitas mereka. Lebih banyak gak ustadznya? Apalagi para pengikutnya yang fanatik buta itu. Celaan sekaligus vonis semisal ustadz ahli bid'ah lah, musyrikin lah, ubadul kubur lah, kuburiyun lah, penyembah kubur lah, dan masih banyak lagi yang sering kita dengar mereka lontarkan dari lisan-lisan mereka. Belum lagi tuh ketika awal-awal Ustadz Adi Hidayat sama Ustadz Abdul Somad itu lagi naik daun ya. Singkatan UAS itu sering mereka plesetkan. UAS mereka plesetkan menjadi Ustadz ahli syubhat dan lain sebagainya. Sekarang Ustadz yang dimaksud Ustadz Adi Hidayat itu kelihatannya tersinggung, marah, ditambah pengikutnya itu fanatiknya yang terburu-buru memfitnah macam-macam ke Ustadz Adi Hidayat. Bahkan Ustadz yang dimaksud itu membuat klarifikasi part-part, ada part 1, part 2, part 3 sampai part nggak tahu sampai part berapa nantinya. Padahal maksudnya Ustadz Adi Hidayat di situ bukan untuk merendahkan, apalagi menghina si Ustadz yang dimaksud, tapi pesannya adalah hendaknya orang yang tidak ahli di bidangnya jangan ikut berbicara, berkomentar pada perkara yang tidak dia kuasai. Itu pesan penting yang seharusnya ditangkap oleh sang ustadz juga pengikutnya, bukan malah marah-marah lalu merasa direndahkan, lalu membuat klarifikasi part 1, part 2, part 3 dan seterusnya. Maka seharusnya sang ustadz itu lebih banyak introspeksi diri, lebih banyak diam dulu sebelum berbicara mengomentari sesuatu yang di luar batas keahlian dia. Kenapa kok Ustadz Adi Hidayat menyinggung masalah ini? Kenapa? Karena bagaimana mungkin orang yang cuma lulusan SMA berbicara mengomentari dokter atau orang-orang yang kuliah di kedokteran, dalam mengomentarinya itu merasa paling tahu soal kedokteran. Tentu orang yang sadar diri akan diam dan gak mau komentar sebab menyadari kalau dirinya bukan ahlinya. Beda ceritanya kalau yang berkomentar itu sama-sama kuliah di kedokteran atau sama-sama dokter, maka berkomentar dalam masalah itu nggak masalah. Jadi belajarlah untuk sadar diri dan tahu diri. Kalau awam ya awam saja, nggak usah sok berlagak paling paham.